Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini adalah departemen keluarga, maka saya akan memulai dengan sebuah pernyataan. Pentingnya perhatian kita, perhatian pelayanan kepada keluarga. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja-gereja lokal kita, gereja setempat di Sidang Jemaat Allah, kita tahu kita punya departemen atau komisi kaum pria, komisi kaum wanita, dan biasanya itu berdiri sendiri, lalu untuk hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, biasanya ada event-event sendiri saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa betapa pentingnya keluarga itu untuk diperhatikan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala sidang tentunya kita ingin supaya jemaat kita memiliki kehidupan berumah tangga yang kuat, kehidupan berumah tangga yang sehat, kehidupan berumah tangga yang tangguh, dan tentunya dari semuanya itu adalah memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyajikan sebuah data tentang bagaimana keluarga-keluarga itu menghadapi problematika kehidupan, dan salah satunya adalah mengenai perceraian yang ada di dunia. Saya mulai dari yang di dunia dulu, saudara. Ya, saya ambil dari sumbernya BBC News, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tren perceraian di dalam dunia ini mulai terjadi lebih dahsyat pada belakangan ini. Menurut firma hukum di Inggris, saudara yang dikasihi Tuhan, Stewart, memasukkan 12% lebih banyak dokumen permohonan perceraian selama Juli hingga Oktober tahun ini. Maksudnya tahun kemarin, periode yang sama pada 2019. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, di Inggris juga dikatakan bahwa Badan Amal yang memberikan bantuan hukum serta konseling urusan domestik menyebut bahwa permintaan untuk konsultasi perceraian terhadap keluarga, terhadap pasangannya itu melonjak drastis. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah situs penyedia jasa pembuatan kontrak hukum di Amerika Serikat yang menyatakan pendapatan dari dokumen perceraian yang mereka tangani naik hingga 34%. Pasangan yang baru menikah dalam 5 bulan menyumbang 20% di antara angka perceraian tersebut. Di RRC dan Swedia, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa pandemik ini, tren perceraian itu menjadi melonjak. Dan berita yang saya baca, saudara yang dikasihi Tuhan, bisa terjadi karena yang biasanya pria bekerja jauh, ya hubungannya mungkin malam dengan keluarganya, dengan istri, dan sekarang ketika pandemik itu harus setiap waktu ada di rumah karena ada lockdown dan sebagainya, dan itu meningkatkan sebuah tensi yang memanas di dalam keluarga sehingga tingkat perceraian itu menjadi tinggi. Di Swedia demikian juga, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu saya mau ajak kita melihat data perceraian yang ada di Indonesia. Tahun 2017 sampai 2021 sumbernya adalah Badan Pusat Statistik Indonesia yang rilis pada 25 Februari 2022. Jadi agak dekat ya, tidak terlalu jauh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dicatat di sana bahwa kasus perceraian meningkat di Indonesia 53%. Dan mayoritasnya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena pertengkaran. Ini mengerikan, saudara. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, menurut laporan statistik tersebut juga, jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 447.743 kasus pada 2021 pada tahun kemarin, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai angka kasusnya 291.677 kasus. Dan ini memprihatinkan bagi kita. Dan terutama adalah bahwa kalangan istrilah yang lebih banyak menggugat cerai.
ketimbang daripada suaminya. Dan itu sebanyak 337.343 kasus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau menilik data ini tentunya membawa kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan perlu konsentrasi penuh. Perlu sangat fokus untuk melayani keluarga-keluarga. Dan ini adalah di Indonesia itu campuran seluruh kepercayaan yang ada. Dan saya ingin membawa kita bagaimana dengan Kristen, saudara, di kalangan Kristen. Ya, angka perceraiannya seperti ini, saudara. Pada tahun 2018 jumlah penerbitan akte perceraian. Ya. Ini saya ambil dari sumbernya Dukcapil DKI. Akte perceraian penduduk non-Muslim di DKI, berarti ini masih sedikit campur dengan yang Buddha, yang Katolik, yang Hindu, lalu ada Kristen. Ya, di sana dicatat bahwa akte untuk perceraian itu mencapai 1.236 akte pada 2018. Jakarta Barat, perhatikan ini, Jakarta Barat menjadi penyumbang penerbitan akte perceraian paling banyak, yaitu berapa saudara? 400 akte. Jakarta Selatan 172 akte perceraian. Tahun 2019, penerbitan akta perceraian naik pesat sebesar 139% atau 1.713 akta. Triwulan keempat menjadi 1.719 akta, naik lagi saudara. Dan sekali lagi Jakarta Barat menyumbang 1.012 akta perceraian, sementara Jakarta Timur sebesar 392 akta perceraian. Tahun 2020, akta perceraian 1.391 akta, berarti ada sedikit penurunan. Dan inilah yang menjadi perhatian kita. Saya ingin mengajak kita gembala-gembala untuk lebih memperhatikan hal ini. Saya menampilkan data ini supaya menggugah hati kita, perhatian kita supaya memperhatikan keluarga yang ada. Dan tentunya di kalangan Kristen pun ada pendeta-pendeta yang bercerai. Menurut survei di Amerika ada banyak pendeta yang juga bercerai. Dan ini sangat miris. Dan tentunya di GSA sepertinya tidak ada ya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang tolong dibantu klik Y. Saya ingin mengajak kita melihat daripada data-data itu, tentunya memberi konfirmasi kepada kita bahwa betapa rentannya manusia siapapun dia. Ya, bahwa Alkitab mencatat pernyataan Yesus dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sebelum saya jelaskan, saya mau menekankan pada kita, kondisi keluarga saat ini, perceraian meningkat tajam. Perselingkuhan jadi bagian gaya hidup. Lalu seks bebas saat ini sangat merajalela. Kejahatan seks di dalam dunia virtual pun sangat meningkat. Kekerasan fisik atau verbal dalam rumah tangga semakin terjadi. Ya, ini kondisi keluarga, termasuk keluarga Kristen dalam tantangannya. Dan penyebab daripada perceraian-perceraian yang terjadi adalah pernikahan tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kadangkala kalau ada anak muda yang mau menikah, ya ada beberapa gereja yang sepertinya asal jadi aja gitu loh saudara. Untuk langsung melakukan pemberkatan. Tetapi sebagian besar gereja kita melakukan pembinaan, bimbingan bagi mereka yang mau menikah. Dan nanti dijelaskan mengenai Departemen Keluarga Tangguh ini, mengenai porsinya, mengenai tugasnya, dan sebagainya. Lalu faktor lain penyebab perceraian adalah konsep yang salah tentang cinta. Di samping itu adalah terpengaruh kehidupan pernikahan orang tua, terpengaruh kehidupan pernikahan teman atau kerabatnya yang mungkin gagal.
Sehingga melihat seperti itu, wah ada yang bercerai, ya mereka ikutan. Apalagi dalam negara kita Indonesia beberapa waktu lalu, bagi kita umat Kristen digoncangkan dengan yang namanya kasus Ahok. Betul apa betul, saudara? Dan itu menjadi suatu hal yang kurang baik untuk kita lihat ya saudara, untuk kita pelajari saudara. Lalu faktor lain daripada penyebab perceraian adalah faktor ekonomi. Di samping stres terhadap pekerjaan, tingkat pekerjaan. Apalagi di tengah-tengah pandemik ya. Ya usaha mulai dibatasi. Sekarang sih agak longgar sedikit ya, puji Tuhan. Tetapi beberapa waktu lalu bahkan ada karyawan yang harus dirumahkan atau WFH begitu ya, tetapi gajinya dipotong saudara. Dan ini sangat menekan kehidupan daripada keluarga-keluarga yang ada, dan itu bisa menjadi penyebab daripada sebuah perceraian di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ayat yang saya coba angkat saudara. Matius 5 ayat 48 ini konteksnya itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-48. Itu adalah pernyataan Yesus yang datang ke dalam dunia tidak untuk menghapus satu iota pun hukum Taurat. Melainkan saudara, di dalamnya Tuhan Yesus menekankan tingkat kehidupan Kristiani yang harus ada pada setiap murid-murid Tuhan. Kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang-orang Farisi, gitu kan ya saudara. Di dalam ayat yang ke-20 daripada Injil Matius itu, dikatakan di sana, Matius pasal 5 ayat yang ke-20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya Tuhan coba mendorong kita untuk naik level di dalam melakukan kebenaran Allah. Lebih daripada orang Farisi. Nah pemahamannya saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua perkara di sini yang saya coba tengahkan. Ketika berbicara Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna, itu mengartikan kepada kita bahwa kita umat Tuhan, Tuhan yang memandang bahwa kita belum sempurna. Sehingga Tuhan memberi satu perintah, ya haruslah itu adalah sebuah kata imperatif. Bukan ajakan, bukan cuma himbauan, tetapi perintah. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Artinya apa? Artinya kita bisa mencapai. Artinya bukanlah kita tidak akan dapat mencapainya. Kalau Tuhan memberi perintah, berarti Tuhan tahu bahwa kita sebagai murid Tuhan, sebagai keluarga Kristen, pasti bisa mencapainya. Kesempurnaan itu, ada amin? Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu keluarga yang utuh, keluarga yang tangguh. Kalau ditarik kepada bicara tentang keluarga, karena perceraian itu karena adanya yang lalai dan sebagainya, maka hari ini kita lihat bahwa firman Allah mengajak kita harus sempurna. Maka kita perlu menyadari ketidaksempurnaan pada pribadi lepas pribadi di dalam keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk kita berpisah. Justru itu mendorong kita untuk merendahkan hati satu kepada yang lain. Karena masing-masing tidak sempurna. Dan kalau dua ini bersatu, maka ketidaksempurnaan itu akan sedikit turun, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, merendahkan hati untuk menerima kekurangan pasangan. Menerima bukan hanya kelebihan, tetapi kekurangan. Dan bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pasangan misalnya mengalami cacat, mengalami sakit sehingga cacat pada tubuhnya. Terutama pria, seandainya prianya cacat, maka istri harus terima kekurangan itu. Ada beberapa yang pada akhirnya bisa tinggalin suaminya tuh. Ketika saat-saat sulit seperti itu. Ya mungkin secara manusiawi kita berpikir that's okay gitu ya, karena faktor ekonomi. Tetapi sebagai umat Tuhan kita berpegang bahwa Allah tahu bahwa kita belum sempurna dan kita harus sempurna, artinya menerima apa adanya. Bukankah janji nikah sudah dibuat? Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menghindari tuntutan kepada pasangan ketika kita menyadari bahwa kita belum sempurna.
Kita boleh menghindari tuntutan-tuntutan, sebaliknya kita belajar untuk menerima apa adanya pasangan kita. Saya sering berpesan pada muda-mudi yang juga mau menikah misalnya, bahwa apa yang kau harapkan dari pasangan? Kadang-kala ada yang mengatakan, saya ingin dia berubah, sifatnya, ininya, itunya. Saya hanya mengatakan, jika dia tidak bisa berubah gimana? Kuncinya adalah dia harus bisa menerima apa adanya. Dan itulah kunci kelanggengan keluarga. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, cara supaya kita mencapai apa yang Tuhan kehendaki adalah bersama-sama dalam persekutuan erat bersama Allah. Berjuang mencapai kesempurnaan dengan pertolongan daripada Roh Kudus bersama-sama pasangan yang ada di dalam keluarga kita. Kita bersama-sama mengandalkan Roh Kudus. Bergandengan tangan mengandalkan Roh Kudus. Ketika kita tahu ada kelemahan pada pasangan, kita berdoa bersama-sama, meminta kekuatan dari Allah, meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita berjalan hari demi hari dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dan kita menghindari yang namanya perceraian. Amin. Dan kita rindu bahwa umat Kristen, keluarga Kristen kita boleh mencapai keutuhan dalam rumah tangganya. Menjadi keluarga yang tangguh di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi sampai hari ini. Ya, kita lagi masa transisi dan tentunya juga masa transisi pemulihan ekonomi. Betul apa betul saudara? Ya, jadi perlu bergandengan tangan kuat untuk hal ini. Kita bersama ingin jemaat memiliki keluarga yang baik seperti itu, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mendorong mereka kembali kepada core daripada pembentukan keluarga Kristen itu sendiri. Di mana inti daripada membentuk keluarga Kristen, di mana keluarga Kristen direstui oleh Allah, maka bagaimana keluarga Kristen tersebut, yaitu anggota-anggota di dalam rumah tangga tersebut, melaksanakan kehendak Allah dan tujuan Allah. Inilah inti daripada membentuk keluarga. Ketika ada problem yang terjadi, tentunya kita harus kembali kepada core ini. Bagaimana kita sebagai keluarga Kristen melaksanakan kehendak dan tujuan Allah. Saya tidak akan uraikan kehendak dan tujuan Allah, apalagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu gembala yang boleh dikatakan ahli kitab. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita tahu bersama, dan inilah yang perlu kita dorong kepada umat kita. Dan Departemen Keluarga ini dibentuk dengan maksud seperti ini. Ya, kita bersyukur bahwa firman Allah sudah mencatat Allah membenci perceraian. Kita ingin supaya suami istri kembali kepada fungsi yang diatur oleh firman Allah seperti dalam Efesus pasal 5. Kita ingin saudara yang dikasihi Tuhan menjauhkan diri dari yang namanya perceraian itu. Karena setiap perceraian pasti menyisakan luka. Menyisakan kerusakan pada generasi yang kemudian. Tidak pernah ada yang baik. Tuhan akan tolong kita. Para gembala, kita semua perlu meminta tolong pada Tuhan supaya membawa jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Mereka menjadi keluarga yang utuh, yang harmonis, dan menerima ketidaksempurnaan satu pada yang lain. Jangan menuntut satu kepada yang lain, karena itu menjadi bahaya sekali dan bisa mengarah kepada hal perpisahan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kita.